siang hari ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65 tanggal 22 September 2020. Di atas Polda Metro Jaya meluncurkan 3 aplikasi berbasis teknologi yang dimana ketiga aplikasi ini sebagai jawaban atas situasi masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu saat ini pandemi ini masih melanda seluruh negeri, dan salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit ini adalah dengan cara menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antar orang. Ya. Oleh sebab itu, 3 aplikasi ini kami luncurkan untuk menjawab tantangan tersebut dan juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta yang serba dinamis, serba cepat, dan bisa mengakses segala informasi layanan masyarakat secara online. Aplikasi yang pertama yang kami luncurkan adalah kami sebut dengan aplikasi Si Ondel atau aplikasi Samsat Online Delivery. Aplikasi ini merupakan gabungan dari berbagai fitur yang ada di iSamsat, mulai dari pembayaran pajak tahunan sampai dengan pengesahan STNK. Kenapa dinamakan online delivery? Karena pembayarannya secara online, kemudian bukti pembayarannya berupa tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran atau TBPKP itu, ada contohnya nggak? Itu dikirimkan secara delivery ke rumah. Jadi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak, nah biasanya pembayaran pajak ini kan di belakangnya STNK ada ini, ya di belakang STNK kan ada ini. Setiap tahun ini dirubah, ya. Kemudian di STNK ada punya STNK. STNK yang asli. Nah, di STNK setiap tahun itu ada stiker ini, ya. Stiker ini yang kalau kita bayar pajak, ya. Stiker ini kalau kita bayar pajak maka ditempelkan di kotak yang ada di sini. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4, kemudian tahun kelima adalah pembayaran ganti STNK. Nah, pembayarannya secara online, kemudian dengan sistem online delivery, maka ini itu yang ada di belakang pajak, ya, yang ini, dan stikernya itu nanti akan dikirimkan ke rumah. Jadi caranya mereka melakukan pembayaran pajak melalui iSamsat. Ada 8 bank yang sudah terintegrasi dengan Samsat ini, ya. 8 bank tersebut adalah Bank BNI, Bukopin, BTN, BRI, Maybank, ya, Maybank, Permata, Mandiri, BCA, dan Bank DKI sendiri, berarti 9. 8 integrator, Bank DKI sebagai integratornya. Ya. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran kepada pembayaran pajak, kemudian wajib pajak bisa mengorder untuk pengiriman TBPKP-nya atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran ke alamat mana saja yang diinginkan oleh si wajib pajak. Kemudian ketika setelah diorder, maka kami sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan delivery service, kemudian mengambil orderan tersebut, kemudian membawanya ke Samsat drive-thru, kemudian dicetakkan TBPKP-nya, ya, lagi dicetakkan tanda bukti pelunasannya, kemudian tanda bukti pelunasan tersebut dikirimkan ke rumah atau ke alamat si masyarakat tersebut. Nah, kemudian untuk menjamin keamanannya, maka ketika sudah dikirimkan sampai ke alamat, si driver Si Ondel ini akan melakukan QR code, men-scan QR code yang ada di handphone si wajib pajak, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa si penerima TBPKP ini dan penerima stiker ini adalah orang yang memang melaksanakan order terhadap pembayaran pajak tersebut. Nah, ini juga untuk menjamin keamanan dari
pembayaran pajak dan juga kepastian hukum. Ya. Aplikasi kedua, sebetulnya sini bukan peluncuran baru, tapi ini adalah hard launching. Kemarin pada saat operasi patuh di bulan Juli, bulan pas operasi patuh, kami melaksanakan soft launching Etle tahap kedua. Dan setelah diuji coba selama 2 bulan, Agustus September, maka bertepatan di hari ini kami nyatakan bahwa Etle tahap kedua 45 kamera ditambah dengan Etle tahap pertama 12 kamera, 57 kamera tersebut sudah fully operasional. Sudah beroperasional secara penuh di 57 titik yang ada di Jakarta. Ya. Dan saat ini memang dari beberapa pelanggaran yang bisa ditilang oleh kamera tersebut, misalnya untuk roda 4 adalah pelanggaran ganjil genap, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran menggunakan handphone, pelanggaran melanggar marka, dan pelanggaran traffic light. Khusus untuk daerah tertentu yang memang saat ini sedang tidak berlaku ganjil genap, maka hanya untuk pelanggaran ganjil genap yang tidak berlaku. Tapi untuk pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran menggunakan telepon, kemudian pelanggaran traffic light dan pelanggaran marka itu tetap berjalan. Ya. Jadi di 57 titik ini sudah berjalan, dan saat ini kurang lebih setiap hari ada sekitar 800 sampai 1000, betul ya, surat tilang yang kami kirimkan kepada masyarakat yang melanggar, tertangkap oleh kamera Etle tersebut. Ya. Aplikasi ketiga yang kami luncurkan adalah aplikasi kami sebut dengan namanya Si Jampang atau aplikasi jaga persimpangan. Ya. Dengan aplikasi ini maka keberadaan anggota yang ada di lapangan itu dapat diketahui karena berbasis GPS, ya, dan kemudian memudahkan untuk komunikasi, serta ada fitur panic button yang ada atau tombol darurat. Jadi ketika anggota tersebut misalnya di tempatnya dia melaksanakan tugas ada kecelakaan lalu lintas atau ada kemacetan yang luar biasa yang tidak bisa ditangani, atau si anggota tersebut diserang oleh penjahat dan sebagainya atau mengalami bahaya, maka dia bisa memencet panic button tersebut, dan ketika dipencet panic button tersebut maka seluruh pemegang aplikasi termasuk para perwira yang mengawasi aplikasi ini dapat mengetahui bahwa yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongan, sehingga unit-unit anggota yang terdekat ke lokasi tersebut bisa segera mendatangi anggota yang membutuhkan pertolongan tersebut. Inilah 3 aplikasi ini yang kami luncurkan untuk menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19 ini.